wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, di sini Bu Vicky sudah ada gambar apel ya. Yang di atas ini gambar apelnya adalah gambar apel yang utuh. Nah, gambar apel yang utuh ini bisa kita sebut 1/1. Ya. Selanjutnya, apel ini Bu Vicky akan potong menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Bu Vicky potong menjadi 2 bagian. Nah, 2 bagian apel ini disebut 2/2. Nah, jika 1 potong ini Bu Vicky berikan kepada Cikara ya. 1 potong apel Bu Vicky berikan kepada Cikara. Pertanyaannya adalah berapa bagian yang diperoleh Cikara? Jawabannya adalah 1/2 atau kita bisa sebutkan yaitu 1 dari 2 bagian atau biasanya kita menyebutnya setengah ya. Kenapa kok di sini 1, Bu? Ya, di sini kenapa 1? Ya, karena yang diberikan kepada Cikara hanya 1 bagian saja. Yang diberikan kepada Cikara hanya 1 bagian, maka di sini dituliskan 1/2. Atau 1 dari 2 bagian. Jadi 1 dari 2 bagian. Oke, lanjut. Gambar yang kedua ada pizza. Nah, di sini pizzanya sudah dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar ya. Di sini ada pizza dipotong menjadi 4. Nah, kemudian 2 bagian ini dimakan sama Hilman ya. Hilman makan 2 potong pizza ya, 2 bagian pizza. Pertanyaannya, berapa bagian yang dimakan Hilman? Nah, kira-kira Hilman makan berapa bagian? Jawabannya adalah 2/4 atau kita bisa sebut 2 dari 4 bagian ya. Jadi tadi sudah dipotong menjadi 4 bagian, kemudian yang 2 potong dimakan oleh Hilman. Berarti Hilman memakan 2/4 bagian atau 2 dari 4 bagian pizza ya. Yang dimakan Hilman 2 dari 4 bagian. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga ada lingkaran. Ada lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C, dan ada lingkaran D. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada lingkaran A. Nah, di lingkaran A itu satu lingkaran dibagi menjadi berapa bagian? Coba kita hitung bersama-sama ya. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi satu lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian. Ya, dipotong menjadi 4. Nah, kemudian yang 1 bagian ini diarsir. Nah, kira-kira bagian yang diarsir ini atau gambar lingkaran ini itu menunjukkan pecahan berapa? Jawabannya adalah 1/4. Kenapa kok 1, Bu? Kenapa 1/4? Iya, betul. Karena yang diarsir hanya 1 bagian saja yang diarsir. Jadi 1/4. Nah, 4-nya dari mana, Bu? 4-nya itu dari banyaknya bagian. Ya. Jadi dari lingkaran ini dibagi menjadi 4. Nah, itu. Jadi asalnya dari situ ya, angka 4-nya. Selanjutnya kita pindah ke gambar yang B. Nah, di situ gambar yang B, lingkarannya dibagi menjadi berapa? Kita hitung bersama-sama. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 8 bagian. Jadi lingkarannya dibagi menjadi 8 bagian ya. Selanjutnya kita lihat di sini yang diarsir ada berapa bagian? Yang diarsir ada 1, 2 ya, ada 2 bagian. Nah, sehingga gambar ini ya, gambar B itu menunjukkan pecahan berapa? Jawabannya adalah 2/8. Nah, 2 ini asalnya dari bagian yang diarsir ya. Sedangkan 8 dari mana? 8 itu dari total seluruh bagian. Ingat ya, yang bawah ini, yang 8 ini asalnya dari total seluruh bagian. Jadi tadi kita sudah hitung bersama-sama, lingkaran ini dipotong menjadi 8. Nah, seperti itu. Selanjutnya, gambar yang C. Gambar yang C ini lingkarannya dibagi menjadi berapa bagian? Ya, betul. Ini dibagi menjadi 12 bagian ya. Ada 12 bagian, ada 12 potong. Terus yang diarsir ada 3 bagian ya. Yang diarsir ada 3 bagian. Kira-kira menunjukkan pecahan berapa? Ya, yang diarsir 3, tapi seluruh bagian ya, total bagian dari pecahannya ada 12. Berarti jawabannya adalah 3/12. Yang diarsir 3 dari 12 bagian ya. Karena ini ada 12 bagian atau 12 potong. Selanjutnya gambar yang D. Gambar yang D ini lingkarannya dibagi menjadi berapa bagian? Iya, betul. Ini sudah dibagi menjadi 24 bagian. Wah, semakin banyak ini ya. Ya, ada 24 bagian atau 24 potong di sini. Kemudian yang diarsir ada berapa? Yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang diarsir. Berarti ini gambar D menunjukkan pecahan berapa? Yang diarsir ada 6. Kemudian jumlah semua bagian utuh ini ya, itu ada 24. Maka pecahannya adalah 6/24. Seperti itu, sangat mudah ya. Nah, di sini Bu Vicky akan memberi penjelasan istilah yang dapat kita gunakan untuk 2 angka yang berbeda. Jadi ada angka yang di atas, ada angka yang di bawah. Nah, angka yang di atas itu disebut apa? Angka yang di atas itu disebut penyebut, sedangkan yang di bawah atau angka 8 ini disebut pembilang. Ya, kalau di atas itu penyebut, kalau yang 8 itu pembilang. Diingat-ingat ya. Coba kalau yang ini 6/24. Nah, 6 itu sebagai apa? 6 itu sebagai penyebut. Sedangkan 24 sebagai apa? 24 sebagai pembilang. Good. Nah, sekarang Bu Vicky punya challenge. Kita akan coba menarik garis. Nah, kita lihat dulu contohnya. Di sini ada segi 5. Nah, segi 5 ini dibagi menjadi berapa bagian? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Kemudian yang diarsir atau yang diwarna ini hanya 1 bagian. Kira-kira yang cocok dengan gambar ini yang mana? Nah, jawabannya adalah 1/5. Karena yang diwarna atau yang diarsir itu cuma 1.
ya. Sedangkan bagian seluruhnya itu ada 5 bagian. Jadi 1/5. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Di sini ada segi 7 ya, ada segi 7. Ada segi 7. Nah, kemudian di sini dari segi 7 dipotong-potong menjadi berapa bagian? Kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian yang diarsir atau yang diwarna itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bagian ya. Berarti jawabannya adalah yang 5/7. Jadi 5 ya, 5 bagian dari 7. 5 dari 7 bagian yang diarsir. Selanjutnya gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini yang diwarna atau yang diarsir itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kemudian jumlah seluruhnya ada berapa bagian ini? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian ya. Yang diwarna atau yang diarsir itu ada 6 dari 8 bagian. Maka jawabannya yang 6/8 ya. Jangan sampai terbalik ya. Jadi yang di atas angkanya penyebutnya itu ya. Yang penyebutnya itu adalah bagian yang diarsir, sedangkan yang di bawah yang pembilang itu adalah jumlah seluruh bagian ya. Ingat ya, yang 6 ini adalah bagian yang diwarna atau yang diarsir, sedangkan yang di bawah itu adalah bagian keseluruhan ya. Jumlahnya semuanya berapa? Tuh, ditulis di bawah. Oke, selanjutnya gambar yang keempat. Di sini ada segi 5 lagi. Namun ini yang diwarna ada 2 bagian. Ya, berarti penyebutnya ada 2. Penyebutnya ada 2. Dari ada berapa bagian? Ada 5 bagian. Berarti jawabannya adalah 2/5. Selanjutnya, gambar yang kelima. Di sini ada berapa bagian? Yang diwarna ada 4 bagian. Terus jumlah seluruh bagian ini ada berapa? Ada 9 bagian ya. Di sini ada 9 bagian. Berarti jawabannya adalah 4/9. Dan gambar yang terakhir, di sini ada segi 4 dibagi menjadi 4 bagian dan 3 bagian ini diwarna. Ya, 3 bagian ini diwarna. Maka jawabannya adalah 3/4 atau 3 dari 4 bagian. Nah, seperti itu caranya mengenal bilangan pecahan, cukup mudah ya. Pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu melanjutkan yang kemarin pecahan. Nah, di sini ada gambar A ya, gambar A ini adalah sebuah pecahan dalam bentuk gambar. Ini nilainya berapa coba? Ya betul, 1/2. Kemudian Bu Vicky juga ada gambar B ya, pecahan B seperti ini. Ya, kira-kira kalau ini itu nilai pecahannya berapa?
Ya betul, 2/4. Nah, kira-kira coba kalian amati ya. Gambar A atau pecahan A dengan pecahan B apakah sama? Ya, pecahan A dengan pecahan B apakah sama? Jawabannya adalah sama atau senilai. Kenapa kok bisa pecahan A atau gambar A itu senilai dengan pecahan B? Nah, kita lihat di sini pecahan B itu memiliki jumlah atau area yang diarsir itu sama besar dengan gambar pecahan A, ya. Jadi gambar pecahan A ini merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan B. Paham ya? Jadi pecahan A ya 1/2 itu sama atau senilai dengan pecahan B yaitu 2/4. Hanya saja yang pecahan A itu lebih sederhana. Paham ya di sini? Oke, Bu Vicky akan beri gambar lagi. Jadi ini senilai ya. Nah, di sini ada pecahan lagi. Berapa kira-kira nilainya? Iya, betul. 2/5 ya. Pecahan yang pertama ada 2/5. Selanjutnya pecahan yang kedua. Coba di sini berapa? Ya betul, 4/10. Apakah ya pecahan 2/5 itu senilai dengan 4/10? Jawabannya adalah ya betul, senilai ya, sama. Karena jumlah atau banyaknya daerah atau area yang diarsir ya antara pecahan A, gambar A dengan gambar B itu sama ya. Luas atau banyaknya area yang diarsir, nah itu sama. Nah jadi 2/5 ini senilai dengan 4/10 ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau yang gambar B di situ kotak-kotaknya lebih banyak. Tapi kalau yang A ini kotaknya itu hanya ada 5 bagian, hanya dibagi menjadi 5 bagian ya. Jadi mereka ini senilai, bagian gambar A sama gambar B ini senilai karena jumlah atau luas bagian yang diarsir itu sama. Nah sampai sini paham ya. Jadi 2/5 senilai dengan 4/10 seperti itu. Nah di sini Bu Vicky punya pecahan lagi, yaitu ada pecahan 3/5. Nah di sini kita akan mencari pecahan senilai sama seperti yang tadi. Nah kira-kira kalau ada pecahan 3/5 kira-kira senilai dengan pecahan berapa ya? Caranya cukup mudah. Nah jika penyebutnya kita kalikan 2 ya, yang atas itu dikali 2, jika penyebut dikali 2 maka yang bawah juga harus sama, harus dikalikan 2, harus dikalikan 2 juga ya. Nah sekarang kita hitung 3 dikali 2 sama dengan berapa? 6/5 dikali 2 sama dengan berapa? 10. Jadi jawabannya adalah 6/10 ya. Jadi 3/5 sama dengan 6/10. Oke, Bu saya pengen dikalikan tapi pengalinya bukan 2. Boleh, kita akan coba ya. Di sini kita masih menggunakan pecahan 3/5. Nah, 3/5 mau dikalikan berapa? Misalkan mau dikalikan 3 Bu, boleh kita coba.
dikalikan 3 ya. Penyebut dikalikan 3. Kalau penyebut dikalikan 3 maka pembilangnya juga harus dikalikan 3, harus sama ya pengalinya. Kalau yang atas dikali 3 maka yang bawah juga harus dikali 3. Nah sekarang kita tinggal hitung. 3 dikali 3 sama dengan berapa? Jawabannya adalah 9 per, kemudian yang bawah pembilangnya 5 dikali 3 sama dengan berapa? 15. Nah jadi jawabannya adalah 9 per 15 ya. Jadi 3 per 5 sama dengan atau senilai dengan 9 per 15. Kemudian 3 per 5 juga senilai dengan 6 per 10 ya, jadi sama bagiannya. Nah jadi catatannya adalah yang perlu diingat, penyebut dan pembanding harus dikalikan dengan bilangan yang sama, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk menyederhanakan bentuk pecahan ya. Kita akan belajar menyederhanakan bentuk pecahan. Di sini Bu Vicky sudah ada pecahan 4 per 10. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Cukup mudah ya. Kalau yang atas kita sederhanakan jadi berapa ya? Misalkan kita bagi 2. Kalau yang atas dibagi 2 ya, penyebutnya dibagi 2. Ini penyebut ya, penyebutnya itu 4 dibagi 2, maka pembilangnya harus dibagi berapa? Betul, harus dibagi 2, harus sama ya. Kalau yang atas dibagi 2 maka di bawah juga harus dibagi 2. Nah kita tinggal hitung, sama dengan 4 dibagi 2 berapa? Betul, 2 per 10 dibagi 2 berapa? Betul, ada 5. Jadi jawabannya adalah 4 per 10 sama dengan 2 per 5 ya. Ini adalah bentuk sederhana. 2 per 5 ini adalah bentuk sederhana dari 4 per 10 ya. Oke, kita coba lagi. Di sini Bu Vicky punya pecahan 6 per 9. Nah 6 per 9 ini kita sederhanakan. Gimana caranya? Kira-kira bilangan pembagi yang sama-sama bisa dibagi dengan 6 dan 9. Oh iya betul, dibagi dengan 3 Bu ya. Kalau yang atas dibagi 3 maka yang bawah juga harus dibagi 3. Nah 6 dibagi 3 bisa ya. Kemudian 9 dibagi 3 juga bisa. Sekarang kita tinggal hitung. Sama dengan, yuk dihitung bersama-sama. 6 dibagi 3 berapa? Jawabannya adalah 2 per 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi 6 per 9 disederhanakan menjadi 2 per 3 ya. Jadi masih sama ya. Kalau yang atas dibagi 3 maka bawah juga dibagi 3. Jadi catatannya adalah kalau kita ingin menyederhanakan pecahan, catatannya adalah penyebut dan pembanding ya. Penyebut itu yang atas ini, angkanya yang atas. Kalau pembanding itu angkanya yang bawah ya. Harus dibagi dengan bilangan yang sama ya. Pembanding dan penyebut itu harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau yang atas dibagi 3, bawah juga dibagi 3. Kalau yang atas dibagi 2, maka yang bawah juga harus dibagi 2, seperti itu. Oke, lanjut. Kita perhatikan yang angka pecahan yang ini ya, 15 per 12 yang warnanya hitam. Oke, kita fokus di sini dulu. Di sini Bu Vicky punya pecahan 15 per 25. Nah, kita akan menyederhanakan. Sama dengan per 5. Nah, ini sudah diketahui pembilangnya itu 5 di sini.
Bagaimana cara kita untuk mengetahui penyebutnya? Nah, cara mencari penyebutnya bagaimana? Gampang. Kita lihat ya. Di sini kan pembilangnya sudah jelas ya, sudah ketemu. 25 jika disederhanakan jadi 5. Nah, kira-kira 25 dibagi berapa bisa dapat 5? Iya betul, dibagi 5. Jadi 25 dibagi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Oh, sudah ketemu. Berarti kalau yang bawah ini dibagi 5, maka yang atas harus dibagi 5 harus sama juga. Ya, sekarang kita tinggal hitung. 15 dibagi 5 sama dengan berapa? Betul, jawabannya adalah 3. Ya, oke, Bu Vicky jelaskan sekali lagi. Kita sekarang pindah ke pecahan yang warnanya abu-abu ini ya. Nah, di sini ada 15/25 sama dengan per 5. Nah, di sini Bu Vicky sudah lingkari merah ini. Nah, kita harus semisal yang sudah diketahui jawabannya itu pembilang, maka kita hitung dulu pembilangnya. Nah, caranya cukup mudah, yaitu di sini kan sudah ada diketahui ada 25, ada 5. Tinggal kita hitung 25 dibagi 5 itu berapa. Jadi pembilang yang ada di sini ya, itu dibagi dengan pembilang yang ada di sini. Paham ya? Jadi 25 dibagi 5 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Nah, berarti 25 ini 25 kok bisa menjadi 5? Itu adalah dibagi 5. Paham ya di sini ya? 25 terus ujuk-ujuk tiba-tiba hasilnya 5. Nah, dibagi berapa kok bisa agar bisa hasilnya menjadi 5? Oh, ternyata dibagi 5. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui 5 ini? Caranya dengan ini tadi. Ya, 25 ya, 25 yang ini dibagi dengan 5 yang ini. Ya, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Seperti itu ya. Terus 5-nya ini yang biru ini kita taruh di sini di tengah-tengah. Nah, ini sebagai hasilnya. Ya, berarti 25 dibagi 5 sama dengan 5. Oh ya, ini sudah benar. Berarti tinggal kita mencari angka penyebutnya yang di sini. Kalau yang bawah itu dibagi 5, maka yang atas juga harus betul dibagi 5 ya. Sekarang kita hitung ya. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Seperti itu, cukup mudah ya. Nah, sampai sini kalau kalian masih bingung, silakan boleh diputar kembali videonya, diperhatikan dengan seksama, insya Allah bisa ya. Oke, cukup sekian penjelasan cara menyederhanakan bentuk pecahan maupun mencari nilai yang senilai dengan pecahan. Semoga kalian paham. Selanjutnya kita kerjakan tugasnya. Oke, Bu Vicky akhiri penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.